Pemirsa Ina Health TV, jumpa lagi bersama saya Sonia Princess dalam acara Mitos versus Fakta memberi kebenaran yang nyata. Di berbagai kalangan, belakangan ini terdapat suatu masalah yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu masalah imunisasi. Hal ini dikarenakan telah terjadi suatu penyakit yang kemudian menjadi KLB atau kejadian luar biasa yang terjadi di Indonesia, yaitu penyakit difteri. Penyakit difteri sebenarnya bisa dicegah dengan pemberian imunisasi yang lengkap. Namun, beberapa orang tua enggan untuk memberikan imunisasi kepada anaknya karena terdapat sebuah mitos maupun fakta mengenai imunisasi itu sendiri. Sebagai salah satu contohnya, ada yang mengatakan bahwa imunisasi kombinasi dapat menyebabkan bayi mati mendadak. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda termasuk orang tua yang enggan untuk mengimunisasi anaknya? Dapat. Ikut mbak, komplit dulu, komplit. Ikut kemarin rutin tiap bulan, terus setelah 5 bulan belum, besok campak. Itu rutin tiap bulan dan sebenarnya sebulan sekali kan. Ibu tidak percaya, malah yang diharuskan, yang diprogramkan pemerintah kalau seumpamanya enggak terlambat juga kan harus diulang lagi gitu. Jadi ibu nggak percaya. Nah, kalau seumpamanya imunisasi bikin mematikan. Kalau itu kemungkinan mungkin ada kasus sih ya. Kemarin sempat dengar ada kasus yang ada kematian kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri sih nggak percaya sih. Soalnya kan imunisasi juga itu kan diwajibkan dari dinas kesehatan kan ya. Itu kan untuk melindungi anak itu juga biar kebal juga ya kan. Kemungkinan kalau mungkin ada yang meninggal atau apa, mungkin kemarin juga kan ada isu vaksin palsu, mungkin kemungkinan dari vaksinnya, mungkin kalau dari pendapat saya pribadi seperti itu. Sebetulnya tidak juga ya, tidak seperti itu. harusnya sih imunnya atau obatnya yang dimasukkan benar asli ya, terkontrol dengan Bepom. Itu sebenarnya tidak masalah, dan pengawasannya juga bagus. Sebenarnya tidak masalah, cuma membantu seperti itu. Jadi Bapak percaya atau Tidak. Mungkin ada penyakit-penyakit di dalam yang mungkin tidak terdeteksi, juga bisa. Nggak percaya kalau imunisasi itu kan untuk mencegah, tapi kalau gosip itu aku nggak percaya. Saya enggak, itu mungkin dari faktor anaknya sendiri, mungkin punya penyakit apa tapi orang tuanya yang enggak perhatian sama anaknya, belum pas sakit diimunisasi. Itu kan mungkin biasanya punya dampak sendiri menurut saya. Difteri merupakan infeksi bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta terkadang dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini pun sangat menular dan termasuk infeksi serius. Setiap orang harus mengikuti imunisasi DPT sebanyak 8 kali hingga berusia 19 tahun untuk meminimalisir terdampak difteri. Karena difteri menyerang orang dengan daya tahan tubuh rendah seperti balita, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat menyerang orang dewasa. Bila terserang difteri dan tidak segera ditangani, dapat berakibat kelumpuhan otot dan peradangan pada dinding jantung yang dapat berujung pada kematian. Nah, pemirsa, itu tadi merupakan penjelasan mengapa imunisasi itu penting dan wajib untuk dilakukan. Beruntungnya, beberapa orang yang telah ditemui oleh tim Mitos versus Fakta mendukung imunisasi DPT. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih berpikir bahwa imunisasi dapat menyebabkan kematian mendadak pada bayi? Vaksin kombinasi merupakan vaksin yang isinya dapat digunakan untuk beberapa penyakit, seperti vaksin milik pemerintah, Pentabio, untuk mencegah 5 penyakit, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan HIV. Adapun keuntungan dari adanya vaksin kombinasi mempengaruhi jumlah suntikan, juga untuk mengurangi trauma pada anak dan mengurangi kunjungan. Vaksin kombinasi pun terhitung lebih murah. Adapun jadwal pemberian vaksin pada anak,
Hepatitis B harus diberikan segera setelah bayi lahir, sebelum 12 jam. BCG diberikan pada usia 1 bulan atau sebelum 3 bulan. Pentabio diberikan saat umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan harus dikuatkan pada usia 18 bulan dan usia 7 tahun diberikan lagi booster DT. Sedangkan vaksin MR diberikan saat usia 9 bulan, 18 bulan, 2 tahun, 7 tahun. Perlunya pengulangan dalam pemberian vaksin dikarenakan dengan bertambahnya usia, daya kekebalan tubuh anak akan menurun, maka perlu ditingkatkan untuk mencapai kadar yang melindungi. Dari berbagai pernyataan masyarakat di awal, ternyata kasus pemberian vaksin palsu masih membayangi pikiran mereka, sehingga mereka masih takut untuk memberikan imunisasi kepada anak-anaknya. Selain itu, demam sebagai efek samping dari imunisasi membuat mereka juga enggan untuk mengimunisasikan anaknya. Benarkah demikian? Menjawab kekhawatiran beberapa orang tua, memang ada beberapa vaksin yang sesaat setelah diberikan muncul efek samping yang tergolong ringan dan bersifat sementara, seperti demam. Biasanya demam akan berlangsung 1 hingga 2 hari dan dapat diberi paracetamol untuk menurunkan demam. Kekhawatiran lainnya yakni sempat heboh beredar vaksin palsu. Memang, secara kasat mata, kita tidak bisa membedakan mana vaksin asli dan palsu. Namun, dari kasus yang telah terbongkar, vaksin yang dipalsukan merupakan vaksin impor dengan harga mahal. Cara pemalsuannya pun menukarkan isi vaksin impor dengan vaksin lokal, atau dicampur cairan fisiologis yang sterilitasnya tidak terjamin, dan cara penyimpanan yang tidak sebagaimana mestinya. Vaksin menyebabkan kematian itu adalah mitos. Ya, vaksin sangat berguna untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Saat ini marak difteri, ya, kemudian juga campak, adanya KLB. Kenapa terjadi kejadian luar biasa atau wabah? Karena cakupan imunisasi tidak tinggi, ya. Jadi sebetulnya kalau cakupan imunisasi itu tinggi, lebih dari 95%, artinya di dalam kelompok misalnya satu desa 95% anak itu divaksin, ada 5 anak yang tidak divaksin karena sebab misalnya mungkin dia baru sakit, ya, mungkin memang dia tidak boleh divaksin karena memang ada beberapa kondisi anak itu tidak boleh divaksin atau harus ditunda. Nah, dengan pemberian vaksin yang merata cakupannya 95%, maka 5% anak yang tidak divaksin itu akan terlindungi dari teman-teman anak lain yang sudah divaksin. Nah pemirsa, itu tadi merupakan beberapa fakta mengenai imunisasi kombinasi. Nah makanya jangan ragu lagi ya untuk memberi imunisasi kepada anak kita. Masih akan ada fakta lain mengenai imunisasi, makanya jangan kemana-mana, tetap di Mitos versus Fakta, memberi kebenaran yang nyata.